Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu sehat dan ceria bersama keluarga. Hari ini kita akan belajar operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Jenis yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Ingat ya, penyebutnya tidak sama. Contohnya adalah 3/8 ditambah 1/3. Penyebutnya berapa? Ada yang 8 dan ada yang 3. Sama atau beda? Beda tentunya. Maka caranya adalah tinggal kita kalikan saja penyebutnya. 8 dikali 3. Berapa 8 kali 3? 24. Maka penyebutnya di sebelahnya kita ganti semuanya menjadi 24, 24. Tapi pembilangnya tinggal mengikuti. Jadi perhatikan. Sekarang kita lihat 24 yang bagian pertama. 24 dibagi 8. Hasilnya berapa? 3. 3 dikali 3. Hasilnya 9. Jadi yang pertama adalah jadi 9/24. Yang kedua adalah 24 dibagi 3. Hasilnya 8. Lalu 8 dikali 1 hasilnya 8. Maka bentuk yang baru kita dapatkan penyebutnya sama, yaitu sama-sama 24. Tapi pembilangnya tidak sama. Maka pembilangnya yang kita jumlahkan sama seperti di bentuk awal. Tadi pembilangnya kita dapatkan 9 ditambah 8. 9 tambah 8 hasilnya 17. Penyebutnya tetap 24. Jadi hasilnya adalah 17/24. Insya Allah mengerti ya. Baiklah anak-anak, berikutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya tidak sama. Contohnya 3/2/4 ditambah 1/3/5. Kita lihat soalnya, bentuk pertama adalah pecahan campuran, bentuk kedua adalah pecahan campuran. Cara menyelesaikannya, bilangan bulat dari kedua pecahan campuran tersebut kita jumlahkan sendiri, yaitu 3 ditambah 1, lalu ditambahkan lagi bentuk pecahannya ditambahkan sendiri juga. Berikutnya, bilangan bulat tadi kita jumlahkan 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan lagi bentuk pecahannya yang 2/4 ditambah 3/5. Kita lihat penyebutnya belum sama. Maka tugas kita adalah menyamakan penyebutnya. Ingat pelajaran sebelumnya? Untuk menyamakan penyebut, kita kalikan saja 4 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Maka penyebut untuk pecahan ini adalah 20 dan 20. Sekarang kita lihat pecahan yang pertama. 20 kita lihat dengan pecahan pertama yang sebelumnya, yang penyebutnya tidak sama. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka pecahan yang pertama berubah menjadi 10/20. Berikutnya kita lihat pecahan yang kedua. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Pecahan yang kedua menjadi 12/20. Mengerti ya? Berikutnya kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah pecahan tadi yang penyebutnya sudah sama, hasilnya menjadi 22/20. Berikutnya 4 ditambah 22/20 tadi bisa kita rubah menjadi campurannya adalah 12/20. Sehingga kembali seperti tadi, bilangan bulatnya kita jumlahkan 4 ditambah 1 jadi 5. Maka hasilnya menjadi 52/20.
kita sederhanakan menjadi 51/10. Mengerti ya anak-anak solih dan solihah? Baik anak-anak, yang kedua kita akan belajar tentang pengurangan. Pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Ingat ya, penyebutnya tidak sama. Perhatikan contoh berikut. 4/9 dikurang 1/4. Penyebut pertama 9, penyebut kedua 4. Berbeda ya. Maka caranya kita kalikan dua penyebut tersebut. 9 dikali 4, hasilnya 36. Kita tuliskan penyebut pertama 36, penyebut kedua juga menjadi 36. Gimana dengan pembilangnya? Pembilangnya pasti berubah. Gimana cara merubahnya? Penyebut pertama 36 dibagi dengan penyebut pertama yang 9. 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4. 4 dikali dengan pembilangnya. Ternyata 4 juga, jadi 4 dikali 4 hasilnya 16. Ngerti ya? Sekarang penyebut yang kedua. Penyebut yang kedua 36 dibagi dengan penyebut asal yang kedua adalah 4. 36 dibagi 4 hasilnya 9. 9 dikali dengan pembilangnya 1, maka hasilnya 9. Mengerti ya? Kita lihat berikutnya adalah ternyata penyebutnya sudah sama-sama 36. Pembilangnya kita proses, yaitu 16 dikurang 9. 16 dikurang 9 hasilnya adalah 7. Maka hasil akhirnya adalah 7/36. Yang kedua, kita akan melakukan pengurangan pecahan campuran yang penyebutnya tidak sama. Ingat, berikut yang akan kita bahas penyebutnya tidak sama. Contohnya, 5 1/4 dikurang 2 1/6. Dua pecahan campuran yang akan kita kurangkan penyebutnya berbeda. Caranya, masing-masing pecahan campuran kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Pecahan yang pertama, 5 1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara 4 dikali 5, 20 ditambah 1, jadinya 21/4. Pecahan campuran yang kedua, 2 1/6 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 6 dikali 2, 12 ditambah 1 menjadi 13/6. Sudah berubah menjadi pecahan biasa, yaitu 21/4 dikurang 13/6. Penyebutnya belum sama kan? Maka kita samakan terlebih dahulu, yaitu tinggal kita kali 4 dikali 6 hasilnya 24. Ketika penyebutnya sama, kita akan rubah pembilangnya. Kita lihat lagi pecahan yang pertama, 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6 dikali 21 hasilnya 126. Yang kedua, 24 dibagi 6 hasilnya 4. 4 dikali 13 hasilnya 52. Maka pecahannya ketika penyebutnya disamakan menjadi 126/24 dikurang 52/24. Artinya tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 126 dikurang 52 hasilnya adalah 74. Maka pecahannya menjadi 74/24. Kita sederhanakan, yaitu menjadi pecahan campuran 74 dibagi 24 hasilnya adalah 32/24. Kita sederhanakan lagi menjadi 31/12. Mudah dipahami ya? Masih ingatkah kalian bentuk bilangan desimal? Perhatikan contoh berikut. 0,4 ditambah 0,94. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, kedua bilangan tersebut kita susun secara ke bawah. Yang pertama adalah 0,4. 0,4 bisa kita tulis menjadi 0,40. Karena angka di belakang koma itu tidak terlalu berpengaruh ya, angka 0 yang paling belakang. Berikutnya disusun lagi bilangan desimal yang kedua adalah 0,94.
Kemudian tinggal kita jumlahkan saja, tapi syaratnya tanda komanya harus lurus. Baik, tinggal kita jumlahkan. 0 ditambah 4 hasilnya 4. 4 ditambah 9 hasilnya 13. Kita tulis 3, angka puluhannya kita simpan di sebelahnya di bilangan bulat, yaitu 1 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya 1. Jadi hasil akhir dari 0,4 ditambah 0,94 adalah 1,34. Mengerti sampai sini ya? Anak soli dan soliha, berikutnya kita akan melanjutkan tentang pengurangan bentuk desimal. Perhatikan contoh berikut. 2,6 dikurang 0,51. Berapa hasilnya? Penyelesaiannya sama dengan penjumlahan. Kita urutkan ke bawah, cuma pada pengurangan tentunya kita kurangkan dong. Kita tinggal urutkan ya, yaitu 2,6 bisa kita tulis menjadi 2,60 dikurang 0,51. Sekarang kita tinggal kurangkan seperti biasa. 0 dikurang 1 tidak bisa, kita pinjam di sebelahnya jadi 10. 10 dikurang 1 9. Angka di sebelahnya berubah menjadi 5, 5 dikurang 5 0, dan bilangan bulat di depannya 2 dikurang 0 hasilnya 2. Jadi 2,6 dikurang 0,51 hasilnya adalah 2,09. Mengerti sampai sini ya? Baiklah anak soli dan soliha, agar lebih memahami penjelasan yang sudah disampaikan tadi, silahkan kerjakan latihan soal berikut dan tulislah dengan rapi. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga mudah dipahami dan menjadikan kita lebih terampil dalam melakukan penghitungan matematika. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Allah memberi kita nikmat bisa bersekolah, bisa bercengkrama dengan kedua orang tua dan saudara, memiliki banyak teman, dapat melakukan berbagai aktivitas, dan banyak lagi kenikmatan lainnya. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 13, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan di surat An-Nahl ayat 18, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.